Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 pertemuan kedua Manajemen Keuangan Syariah 3B akan menyampaikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami mengenai konsep dasar lembaga keuangan dengan dosen pengampu Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari SEME. Saya Anastasia Inu Yunitasari dengan NIM 12640620172. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar uang. Uang merupakan objek yang berperan penting dalam perekonomian. Uang merupakan media yang digunakan untuk memperlancar transaksi ekonomi dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya uang akan menyulitkan manusia dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Secara umum, ekonom membagi fungsi uang menjadi 4, yaitu yang pertama adalah sebagai alat tukar, maksudnya berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang kedua sebagai unit penghitung, maksudnya berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan nilai atau daya beli. Maksudnya, uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sebagai standar pembayaran yang tertangguhkan. Maksudnya adalah sebagai patokan nilai pada transaksi-transaksi yang waktunya tertangguhkan. Misalnya adalah transaksi kredit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik uang. Yang pertama, tahan lama, yang artinya uang seharusnya tidak mudah rusak atau dihancurkan. Yang kedua, dapat diverifikasi, yang artinya uang seharusnya secara mudah diverifikasi keasliannya. Yang ketiga, dapat dibagi atau dipecah, yang berarti uang seharusnya mudah untuk dibagi atau dipecah menjadi unit satuan yang lebih kecil untuk transaksi. Yang keempat, sepadan, yang artinya uang sebaiknya setara dan dapat ditukar satu sama lain dengan kuantitas yang sama. Yang kelima, langka, yang artinya suplai uang harus terbatas atau sulit untuk didapat, karena jika tidak, maka suplai uang akan sangat mudah untuk ditambahkan. Yang keenam, diterima secara luas, yang artinya uang harus dapat diterima di berbagai daerah atau harus memiliki sejarah sehingga uang tersebut dapat menyimpan nilai dalam periode yang lama. Yang ketujuh, tidak dapat disensor, yang artinya sulit bagi pemerintah dan perusahaan untuk menghalangi orang menggunakan uang tersebut. Jenis-jenis uang dapat dibedakan dengan berdasarkan 3 kategori, yakni 1. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Dari berdasarkan lembaga yang mengeluarkan terdapat 2 jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah serta juga wajib digunakan oleh khalayak dalam aktivitas atau kegiatan transaksi jual beli. Uang giral merupakan jenis uang yang disimpan di bank serta dapat dipakai sewaktu-waktu dalam keperluan pembayaran. Contoh uang giral yaitu cek biliet, giro dan lainnya. 2. Berdasarkan bahan pembuatannya. Dari berdasarkan bahan pembuatannya terdapat 2 jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang yang dibuat dari bahan logam yang bisa digunakan secara umum, memiliki nilai tinggi serta stabil, mudah dikenali, tahan lama, dan juga dapat dibagi menjadi satu yang lebih kecil. Uang kertas merupakan uang yang dibuat dari bahan kertas khusus dengan standarisasi baku. Yang ketiga, berdasarkan nilainya. Dari berdasarkan nilainya terdapat 2 jenis uang, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh merupakan uang yang mengandung nilai intrinsik atau bahan, serta juga nilai nominal yang sama. Uang tanda merupakan jenis uang yang dinilai nominalnya untuk berbeda dengan nilai intrinsiknya. Konsep uang dalam Islam. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep, di mana Islam tidak mengenal motif spekulasi yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu, uang adalah barang publik yang dimiliki masyarakat. Karenanya,
Sebagai penimbun uang yang tidak produktif akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan ada juga istilah yang telah disebutkan oleh beberapa tokoh Islami menyebutkan titik temu bahwa uang adalah alat yang dimiliki masyarakat yang digunakan sebagai perantara alat tukar menukar dalam suatu perdagangan ataupun standar nilai barang maupun jasa. Dalam ekonomi Islam memiliki dua fungsi utama, yaitu satu sebagai fungsi alat tukar dan yang kedua sebagai fungsi satuan hitung. Selanjutnya adalah apa perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Yang pertama adalah sistem bunga, di mana penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Dan yang terakhir adalah jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Lalu pada sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan secara umum adalah badan usaha yang bertugas mengumpulkan aset dana dari masyarakat yang disalurkan ke dalam proyek dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh hasil bunga sebesar persentase dari besarnya dana yang disalurkan. Peran lembaga keuangan memiliki 5 peran utama. 1. Sebagai tempat pengalihan aset di mana dari uang tunai menjadi aset dana yang berupa perjanjian dalam bentuk guna pembayaran pinjaman. Yang kedua, pengaturan likuiditas dalam perekonomian, yaitu untuk menjaga stabilitas likuiditas yang berhubungan dengan kemampuannya dalam uang tunai ketika dibutuhkan oleh nasabah atau dalam lembaga itu sendiri. Yang ketiga, sebagai penyelenggara alokasi pendapatan, yaitu dalam setiap individu yang dalam masa tuanya bisa mendapatkan pendapatan yang semakin kecil. Maka dari itu, kita bisa mulai menyisihkan atau untuk mengantisipasi untuk menyalurkan uang persiapan di masa yang akan datang. Dan cara tersebut bisa dilakukan dengan pembelian saham, bangunan, ataupun saham yang dimiliki. Namun juga dapat pula dengan wujud penyimpanan barang dalam. Yang keempat, sebagai wadah berbagai transaksi keuangan. Peran lembaga keuangan selanjutnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dengan melakukan pengeluaran berbagai surat berharga dalam pasar saham atau pasar uang. Pengubahan bentuk uang tunai ke non-tunai akan dinilai lebih efektif di masa sekarang, sebab berbagai transaksi keuangan akan lebih banyak dilaksanakan secara non-tunai. Keberadaan lembaga keuangan bank tentunya akan semakin mempermudah semua pihak untuk transaksi di dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, sebagai lembaga perantara.
Lembaga keuangan bank atau non-bank memiliki peran penting di dalam perekonomian dalam suatu negara. Apabila tidak ada lembaga keuangan, maka seluruh kegiatan ekonomi masyarakat akan kembali seperti pada zaman dahulu, yang dimana dalam kegiatan ekonominya hanya uang tunai untuk membeli barang maupun jasa tanpa adanya bank dan juga lembaga keuangan lainnya. Maka kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, layaknya pencatatan keuangan tanpa adanya sistem akuntansi biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.